Halo. Udah kangen belum didongengin lagi? Nggak bosan kan ya? Oh iya, malam ini Mas mau dongengin kamu cerita tentang apa ya? Kayaknya udah sering ya yang lokal-lokal. Kali ini balik lagi kita keluar ya. Cerita tentang Rapunzel. Tapi Rapunzelnya beda. Beda gak kayak yang itu tapi ya. Ini Rapunzel yang dongeng aslinya. Mau denger nggak? Mau? Ya udah sini ya, dengerin ya. Iya, sini. Pada suatu masa, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama mendambakan seorang anak. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di samping kebun milik seorang perempuan tua yang dikenal sebagai penyihir. Takutnya. Kebun itu tampak indah dan subur. Tapi tak seorang pun yang berani memasukinya. Sebab penyihir tersebut terkenal kejam dan ditakuti. Suatu hari, sang istri yang tengah mengandung, tiba-tiba mengandung aja, jatuh sakit. Nafsu makannya hilang. Tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Dari jendela kamarnya, ia sering memandang kebun penyihir itu. Di sana tumbuh tanaman hijau segar yang sangat menggoda hatinya. Tanaman itu disebut Rapunzel. Aku sangat ingin memakan buah Rapunzel itu, katanya lirih kepada suaminya. Oh, ngidam ya. Jika keinginannya tak terpenuhi, ia merasa seolah nyawanya akan melayang. Karena cintanya yang besar, sang suami tak tega dan memberanikan diri menyelinap ke kebun penyihir itu. Dengan hati berdebar, ia memetik buah dari pohon Rapunzel dan membawanya pulang. Sang istri memakannya dengan lahap dan kesehatannya pun membaik. Nggak baik ini, tak patut nih ya. Namun keinginan itu datang kembali. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Demi istrinya, sang suami kembali memasuki kebun penyihir tersebut. Namun kali ini, ia tertangkap basah oleh sang penyihir. Dengan suara dingin, penyihir itu berkata, "Karena kau telah mencuri dari kebunku, anak yang akan lahir dari rahimmu akan menjadi milik." Tak sanggup melawan, sang suami hanya bisa menyetujui. Parah banget sih suaminya. Ketika bayi itu lahir, penyihir itu datang dan mengambilnya. Ia menamai anak itu Rapunzel, lalu membawanya pergi jauh ke dalam hutan. Rapunzel tumbuh menjadi gadis yang amat cantik dengan rambut panjang berwarna emas yang berkilau. Ketika usianya menginjak 12 tahun, penyihir mengurungnya di sebuah menara tinggi
di tengah hutan. Menara itu tak memiliki pintu dan tangga. Hanya sebuah jendela kecil di puncaknya. Ini Rapunzelnya kalau berak gimana terus ya? Setiap kali penyihir ingin naik, ia akan memanggil, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Rapunzel pun menjulurkan rambut panjangnya dari jendela. Dan penyihir memanjatnya seperti tali. Tahun demi tahun berlalu, Rapunzel menghabiskan hari-harinya sendirian, bernyanyi untuk mengusir sepi. Suaranya begitu merdu hingga suatu hari terdengar oleh seorang pangeran yang tengah berburu di hutan. Terpesona oleh nyanyian itu, sang pangeran mencari sumber suara tersebut. Ia menemukan sebuah menara tinggi, tapi tak melihat pintu masuk. Ia pun bersembunyi dan menunggu. Tak lama kemudian, penyihir datang dan memanggil Rapunzel. "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu nak." Dari situlah pangeran mengetahui rahasia menara tersebut. Keesokan harinya, sang pangeran menirukan suara penyihir. "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Rapunzel yang belum pernah melihat manusia selain penyihir terkejut saat melihat seorang pangeran. Awalnya ia takut, harusnya tetap takut. Tetapi sikap sang pangeran yang lembut membuatnya tenang. Gak boleh gitu Rapunzel, gak boleh gitu ke orang asing. Hari demi hari, pangeran datang berkunjung. Mereka berbincang, berbagi cerita, dan perlahan saling jatuh cinta. Akhirnya pangeran tiba-tiba melamar sih. Melamar Rapunzel dan berjanji akan membawanya keluar dari menara itu. Namun, rahasia itu akhirnya terbongkar. Sang penyihir mengetahui pertemuan mereka. Dengan marah, ia memotong rambut Rapunzel dan mengasingkannya ke tempat yang jauh dan sunyi. Ketika pangeran datang, penyihir menjebaknya. Pangeran terjatuh dari menara dan matanya menjadi buta. Tiba-tiba banget jadi buta. Ia mengembara tanpa arah. Penuh kesedihan, hanya memanggil nama Rapunzel. Bertahun-tahun kemudian, takdir tiba-tiba ketemulah, mempertemukan mereka kembali. Air mata Rapunzel yang jatuh ke mata sang pangeran menyembuhkan kebutaannya. Mereka pun kembali ke kerajaan sang pangeran dan hidup bahagia bersama. Tiba-tiba banget lah hidup bahagia bersama. Gak dijelasin Rapunzelnya di mana sembunyinya, ketemunya di mana. Dan sejak saat itu, Rapunzel tak lagi hidup dalam menara yang sunyi, melainkan dalam kebebasan dan cinta sang pangeran.
Selesai. Aneh banget ceritanya. Terus papa sama mamanya tadi gimana? Gak jelas aja dongengnya. Tapi makasih banyak ya udah mau dengerin dongengnya Mas.